Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fahmi Syahputra, NIM 0403172069, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Saya peserta KKNDR 101, dosen pembimbing lapangan Mara Samin Lubis, SAG, MED. Di sini saya akan membuat video mengenai tentang tafsir surah Al-Fil, kisah pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Kisah ini menjelaskan tentang asbabul fil atau pasukan gajah yang ingin menghancurkan rumah Allah atau Ka'bah. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Mereka pun mempersiapkan gajah untuk menghancurkannya. Tatkala mereka datang mendekati Makkah, orang-orang Arab tidak punya persiapan apa-apa untuk menghadang mereka. Penduduk Makkah malah takut keluar, takut dari serangan asbabul fil tersebut. Lantas Allah menurunkan burung yang terpencar-pencar. Artinya datang kelompok demi kelompok. Itulah yang dimaksud Tayran Ababil. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, burung-burung tersebut membawa batu untuk mempertahankan Ka'bah. Batu itu berasal dari lumpur atau tin yang dibentuk jadi batu, seperti tafsiran Ibnu Abbas. Ada juga yang menafsirkan bahwa batu tersebut adalah batu yang dibakar atau madbuk. Batu tersebut digunakan untuk melempar pasukan gajah tersebut. Lantas mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan dan diinjak-injak oleh hewan. Allah memberi pertolongan dari kejahatan pasukan gajah tersebut. Tipu daya mereka pun akhirnya sirna. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, kisah ini adalah dari kisah Raja Abraha yang membangun kanisah atau gereja di negeri Yaman. Ia ingin agar haji yang ada di Arab dipindahkan ke sana. Abraha ini adalah raja dari negeri Habsyah berpenduduk Nasrani kala itu, yang telah menguasai Yaman. Kala itu diceritakan ada orang Arab yang menjelek-jelekan kanisah atau gereja orang Nasrani sehingga membuat Raja Abraha marah. Lalu ia pun berniat menghancurkan Ka'bah. Kisah ini mengingat orang Quraisy akan pertolongan Allah yang telah menghancurkan pasukan gajah, dan juga menunjukkan bagaimana Allah mengatur makhluk dan membinasakan musuh-musuhnya. Tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun penyerangan gajah tersebut, lahirlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah itu adalah titik awal yang menunjukkan akan datanya risalah beliau, atau itulah tanda kenabian beliau. Falillahi hamdu wa syukru. Ketika penyerangan Makkah tersebut, di sana ada orang-orang musyrik yang beribadah pada berhala, dan agama Nasrani lebih baik daripada agama orang musyrik. Kisah ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah pada Ka'bah bukan karena adanya orang-orang musyrik yang ada di sekeliling Ka'bah, namun karena untuk melindungi Ka'bah itu sendiri. Atau dikarenakan pada tahun gajah tersebut akan lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, atau karena alasan dua-duanya sehingga Ka'bah dilindungi oleh Allah. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Jawabus Shahih. Sekarang setelah kita tahu mengapa Allah turunkan surah Al-Fil, mari kita baca surah ini. Surah Al-Fil ayat 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, ayat ini adalah bentuk istifham atau kalimat tanya yang bertujuan untuk takrir atau penetapan dan takjib atau heran. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tidak mempertahankan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?
Namun ayat ini juga ditunjukkan kepada setiap orang termasuk orang-orang Quraisy karena mereka selamat dari pasukan Abraha karena pertolongan Allah ini. Abraha membawa pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan Ka'bah, juga disertai sejumlah pasukan khusus yang mengendarai gajah. Abraha naik gajah paling besar sekaligus memimpin gajah-gajah lainnya. Beberapa pihak berusaha menghentikan Abraha. Zunafar yang masih berada di wilayah Yaman memobilisasi kaumnya dan orang-orang Arab untuk menghadang Abraha. Namun perlawanan mereka seperti tidak berarti. Di Qasam, Nufail al-Khasami dan sukunya juga berusaha menghadang Abraha. Namun kekuatan mereka sangat tidak berimbang. Dalam waktu singkat pasukan al-Khasami tumbang. Kata fa'ala biasa diartikan melakukan atau berbuat. Bila pelakunya manusia, pesannya adalah perbuatan negatif. Jika pelakunya adalah Allah, ia mengandung ancaman dan siksaan. Zunafar tidak sanggup menghentikan Abraha, Al-Khasami tidak sanggup menghentikan Abraha, orang-orang Makkah angkat tangan. Namun, lihatlah apa yang dilakukan Allah kepada pasukan bergajah itu. Surah Al-Fil ayat 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Kata kaidah artinya adalah tipu daya, yakni upaya tersembunyi untuk mencapai sesuatu. Upaya itu biasanya bersifat negatif dan sungguh negatif upaya Abraha. Ia ingin manusia berpaling dari Ka'bah dan beralih ke gereja di Yaman. Sebagian mufassir menjelaskan masih ada lagi motif tersembunyi Abraha, yakni menguasai jalur Makkah dan sekitarnya serta kebenciannya pada masyarakat Arab. Abraha terus melaju menuju Makkah hingga ia beristirahat di Al-Makmas, tak jauh dari Makkah. Di sana prajuritnya melakukan perusakan dan penjarahan, termasuk merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Di waktu istirahat itu, Abraha mengirim utusan ke Mekah agar pemimpinnya menghadap Abraha. Abdul Muthalib pun berangkat menemui Abraha. Sebelumnya ia telah bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bahwa penduduk Mekah akan menghindar karena kekuatannya tidak seimbang. Abraha menyambut hormat Abdul Muthalib, pemimpin Mekah yang tampan dan berwibawa. Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah. Jika ingin selamat, jangan halangi pasukanku, kata Abraha setengah mengancam. Aku dan kaumku tidak akan melawan. Aku kesini hanya ingin agar kau mengembalikan 200 ekor unta milikku. Abraha heran mendengar ucapan Abdul Muthalib. Aku ingin menghancurkan Ka'bah, dan kau hanya ingin mengembalikan untamu. Ya, karena unta itu milikku. Aku harus menjaganya. Sedangkan Ka'bah milik Allah. Dialah yang akan melindunginya. Abraha pun mengembalikan unta milik Abdul Muthalib. Ia merasa tujuannya tak terelak lagi karena tidak ada yang akan menghalangi. Ia merasa tipu dayanya sebentar lagi berhasil, padahal sesungguhnya Allah akan membuatnya sia-sia. Kata tadlil artinya adalah binasa atau terkubur. Pada akhirnya, tipu daya Abraha terkubur dan binasa sia-sia. Surah Al-Fil ayat 3. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kata tayran berasal dari kata tara yang artinya terbang. Semua yang terbang bisa disebut tayran. Secara umum tayran adalah burung.
Saat kesombongan Abraha semakin memuncak karena merasa tak ada yang berani menghadangnya, tiba-tiba datang dari langit kawanan burung seperti walet. Mereka datang berbondong-bondong, jumlahnya sangat banyak. Surah Al-Fil ayat 4. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Kata tarmihim artinya adalah melempari mereka, sedangkan kata sijil dalam ayat ini diartikan batu yang terbakar sehingga sangat panas. Burung-burung yang berbondong-bondong itu membawa batu panas, masing-masing membawa 3 butir, 1 di paruh dan 2 di kaki. Lantas burung-burung itu menjatuhkan batu panas yang dibawanya. Ada yang terkena kepalanya, ada yang terkena badannya. Mereka pun kocar-kacir lari tunggang langgang. Surah Al-Fil ayat 5. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kata as artinya adalah daun, sedangkan kata ma'kul berasal dari kata akala yang berarti makan, sehingga ma'kul berarti yang dimakan. Siapa yang terkena batu itu pasti binasa, laksana daun yang dimakan ulat. Ibnu Katsir menuliskan siapa yang terkena kepalanya tembus sampai bagian bawah badannya. Mereka yang masih selamat dari tunggang langgang termasuk Abraha, ia tak langsung mati. Ia terluka lalu lukanya makin parah hingga akhirnya tewas dalam kondisi hina. Dalam penutup tafsir surah Al-Fil ini, Allah mengajarkan kepada Rasulullah dan umatnya betapa besar kekuasaannya, segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya. Maka siapa yang dilindunginya, tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah, tidak ada yang mampu melindunginya. Sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dihendakinya, dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan siapa yang ingin dihancurkannya. Juga sangat mudah bagi Allah menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuh-musuhnya. Surat ini juga menunjukkan seperti yang dijelaskan Syed Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Allah tidak ingin menyerahkan pemeliharaan rumah sucinya itu kepada kaum musyrikin, meskipun mereka membangga-banggakan melindungi dan memeliharanya. Allah langsung melindunginya dengan pertolongan yang sangat dahsyat dan menakjubkan. Demikian surah Al-Fil mulai dari terjemahan hingga tafsirannya. Semoga menambah keilmuan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.